Halo Hai sahabat hai. FITK, sahabat laboratorium pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali Jaga Muda. Halo Hai sahabat hai. FITK, sahabat laboratorium pendidikan. Oke, baik. Kali ini kita akan melanjutkan podcast ya dari lab pendidikan. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Ibu Inggit Yani Wijayanti dari anggota laboratorium pendidikan. Untuk kali ini kita sudah dihadapkan nih oleh kedua narasumber kita yang pada hari ini akan berbincang santai. Di sini ada Ibunda Kulsum. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak Inggit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. Kemudian ini narasumber kita yang kedua ada Bapak Ishak dari MPI ya Bapak ya. Iya Kak Inggit. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. semangat seperti para Kali Jaga Muda. Mengimbangi Kali Jaga Muda. Kali Jaga Muda. Luar biasa. Baik teman-teman semua para Kali Jaga Muda, untuk kali ini kita akan membahas nih seputar kaitannya dengan pendidikan yang baru booming nih di akhir-akhir ini ya di dunia pendidikan, baik dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi ya, kaitannya dengan kurikulum nih, kurikulum yang sekarang diterapkan di Indonesia. Dan nantinya kita bukan hanya bahas kurikulum, tapi kita juga akan bahas terkait dengan PLP-nya MPI gitu ya Bapak ya. Betul. Jadi nanti teman-teman tolong tetap standby untuk melihat bincang santai bersama kita. Oke, sebelumnya teman-teman sudah pastinya tahu ya terkait dengan kurikulum yang sekarang diterapkan, kurikulum Merdeka. Nah, saya pengen tahu nih kepada narasumber kita yang selama ini beliau itu selalu menjadi narasumber di berbagai wilayah penjuru Indonesia. Nah, beliau ini adalah Bunda Kulsum, Bu. Saya pengen tahu nih kurikulum Merdeka itu sebenarnya apa sih, Bu? Iya baik Kak Inggit, kemudian ada Pak Ishak dan semua rekan-rekan Kali Jaga Muda dimanapun Anda berada. Mungkin sedikit cerita ya awal mulanya ketika saya pada akhirnya menjadi pelaku sejarah implementasi kurikulum Merdeka. Saat ini posisi saya sebagai fasilitator sekolah penggerak yang dulu disebut sebagai pelatih ahli. Jadi program sekolah penggerak ini sebenarnya ada 4 angkatan Kak Inggit. 4 ya Bu? Ada 4 angkatan, namun ini kita ada pergantian kepemimpinan ya. Angkatan keempatnya belum ada, sampai sekarang baru sampai angkatan ketiga. Nah, saya adalah fasilitator sekolah penggerak di angkatan kedua. Gitu. Jadi sebagai pelatih ahli ataupun fasilitator sekolah penggerak, saya harus diseleksi ya di awal. Ketika saya terpilih sebagai fasilitator sekolah penggerak itu mengikuti tahapan yang cukup panjang ya. Pada waktu itu kami ada 900 orang se-Indonesia, di mana peminatnya ada sekitar 13.000 pada waktu itu. Ada 10% ya Bu ya yang diambil ya. Jadi, luar biasa sekali ya Ibu. Iya, pada waktu itu sekolah penggeraknya jumlahnya ada 10.000 ya. 10.000 se-Indonesia dengan fasilitator yang jumlahnya sekitar 900 orang se-Indonesia. 900 ya, sangat ya, kecil jadi, sekali. Iya, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa bagi saya. Jadi tadi pertanyaan dari Kak Inggit adalah apa itu kurikulum Merdeka? Ya, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan model pembelajarannya sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik, begitu ya. Dan di dalam kurikulum Merdeka ini ciri khasnya adalah fleksibel, relevan, kemudian berpusat pada murid seperti itu. Jadi memang ciri khasnya itu setiap sekolah memiliki karakter yang berbeda. Iya, jadi betul antara sekali. Sekolah yang di kota mungkin di pelosok mungkin ya Bu ya. Di tepi pasti pantai, akan di tepi pantai ya, di tepi gunung mungkin ya. Itu pasti akan memiliki karakteristik berbeda. Berarti tergantung sekolah nanti mau membawa kemana nih bentuk kurikulumnya begitu ya. Dan betul sekali. Bagaimana siswa itu pembelajarannya nanti lebih ke pusat ke siswa ya, bukan hanya guru ya. Mengembangkan kompetensi yang utama itu adalah soft skill-nya ya, keterampilan abad 21. Ya, Oke. Itu kaitannya terkait dengan kurikulum Merdeka nih, khususnya para calon guru dan juga para guru-guru ya. Kemudian nih masih juga nih kaitannya di dunia pendidikan.
pasti dunia pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya administrasi ataupun terkait dengan manajemennya. Pasti ada orang ya Pak yang yang berkecimpung di dunia itu. Nah itu biasanya memang bukan dari guru pendidikan bahasa Arab, PAI, tapi ada khusus kaitannya dengan manajemennya. Nah ini di sini sudah ada Pak Ishak kaitannya dengan MPI Bapak. Nah saya pengen tahu nih Pak, apa sih sebenarnya kemampuan mahasiswa PAI yang membedakan dengan mahasiswa yang lainnya? Kalau yang di lainnya itu kan ketika di PGMI, di PAI itu biasanya ada praktek ke lapangan mereka ngajar. Betul. Nah kalau MPI gimana Pak? Proses PLP-nya itu bentuknya bagaimana? Oke, terima kasih Kak Inggit. Saya menyapa dulu Kalijaga Muda. Semoga tetap bahagia dan semangat dimanapun Anda berada. Terima kasih Kak Inggit. Memang MPI alhamdulillah itu salah satu prodi yang di bawah naungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan fokus pada manajemen pendidikannya. Betul, kalau guru adalah pada pembelajarannya, maka MPI berfokus pada tenaga kependidikan non pendidik, sehingga melakukan segala aktivitas administratif pada kurikulum, kemudian administrasi kelas dan sebagainya, termasuk sarpras, termasuk pengelolaan kebutuhan SDM dan sebagainya. Nah, di prodi MPI terkait dengan nanti praktek lapangannya sama sebutannya sebagaimana di dalam undang-undang yang disinggung kemarin oleh Pak Heru. Ada PLP yaitu pengenalan lapangan pendidikan atau persekolahan. Sama, tetapi fokusnya MPI adalah tenaga kependidikan non pendidik. Nah, secara garis besar kegiatan PLP MPI nanti adalah meliputi praktik persekolahan, yaitu berarti di sekolah juga Pak? Iya, bisa ke sekolahan. Selama ini best practice-nya banyak pada instansi yang di bidang pendidikan, misalnya contohnya Kemenak atau Kanwil yang mengelola administratif. Ya. Betul. Nah, kemudian akhir-akhir ini akhirnya juga dibutuhkan ke sekolah karena dibutuhkan juga di sekolahan, misalnya tentang manajemen sarpras, manajemen SDM, kemudian tentang administratif, mengelola perpustakaan dan sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu, dan untuk PLP ditempuh dengan besaran SKS 4 SKS. Sama ya Pak ya, dan yang lainnya. Jadi ini nih teman-teman, bedanya kalau yang MPI itu mereka tidak ngajar ya. Betul. Berarti tidak perlu yang namanya RPP. Betul gitu sekali. Ya. Tidak perlu namanya modul ajar, tapi langsung praktek terkait dengan administrasinya yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Betul gitu ya. Betul sekali. Oke. Baik, selanjutnya saya pengen juga tahu nih Bu Kulsum ya. Iya. Ini itu di tahun 2024 ya Bu Iya, sudah tahun ketiga ya? 3 atau 4 ya untuk Ini memasuki penerapan kurikulum pendampingan Merdeka? saya di tahun ketiga, Kak. Oke, tahun ketiga ya. Mungkin Ibu tahu enggak, 3 tahun ini nih, apa sih tantangan, hambatan yang mungkin dialami guru? Karena kan kita melihat banyak sekali guru, banyak sekali orang tua itu merasa keberatan dengan kurikulum Merdeka ini. Betul. Nah, menurut Ibu nih di yang sering kali ya Ibu melakukan monitoring, itu kira-kira apa sih Bu tantangan terkait dengan kurikulum Merdeka itu sendiri? Iya, terima kasih Kak Inggit, Pak Ishak dan juga Kalijaga Muda semuanya. Ini penting untuk para Kalijaga Muda ya, yang akan diterjunkan nanti pada saat pengenalan lapangan pendidikan, karena mereka nanti, kecuali yang MPI ya, teman-teman nanti akan praktik kan di sekolah, praktik mengajar kurang lebih selama 2 bulan. Nah, ini perlu tahu ya apa tantangan dari implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama itu masalah perubahan mindset ya, perubahan mindset. Jadi kalau menggunakan kurikulum yang lama, ini guru itu sangat bergantung begitu ya pada bahan-bahan yang sudah tersedia. Sementara guru yang sekarang yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu harus lebih kreatif, harus lebih inovatif, harus paham apa yang dibutuhkan, apa yang diminati oleh siswa. Nah, itu saya harap Kalijaga Muda yang akan terjun di PLP nanti bisa menginspirasi gitu ya sekolah di mana kalian ditempatkan, sehingga bisa membantu para guru untuk
meningkatkan Kreativitas, kompetensinya, kreativitasnya seperti itu. Kemudian tantangan yang berikutnya itu ketersediaan sumber daya ya. Memang untuk implementasi kurikulum merdeka ini sarpras yang memadai itu dibutuhkan gitu ya. Oleh karena itu banyak sekali kendala terkait dengan sarpras ini. Tetapi kalau guru yang kreatif sebenarnya ini tidak menjadi kendala lagi ya, gitu ya, karena kita bisa memanfaatkan lingkungan, kita bisa menggunakan teknologi semampunya gitu. Artinya kalau high tech-nya belum ada ya kita gunakan teknologi semampunya. Kemudian kalau yang saya amati itu koordinasi itu juga menjadi kendala, Mbak. Jadi karena kurikulum ini sudah digaungkan dari pusat, kadangkala pemerintah daerah itu tidak memahami sehingga koordinasinya itu tidak berlangsung dengan baik, tidak ada komunikasinya kurang lancar begitu ya, sehingga terjadi kendala-kendala terkait pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini. Oke, itu ya. Begitu. Tadi terkait dengan tantangannya sebenarnya kembali lagi ke gurunya begitu ya, bagaimana Betul. bisa merubah mindsetnya sehingga tantangan itu nanti bisa menjadi inovasi kita ya, apalagi nanti para kalijaga muda nih ketika mereka terjun ke dunia persekolahan mereka akan bisa memberikan pembelajaran ya, melatih para guru bagaimana sih menggunakan pembelajaran yang inovatif, karena selama ini yang diberikan mahasiswa itu kan untuk bekalnya ya, jadi nanti Betul yang sekali, teman-teman nih terkait dengan pengembangan media atau pengembangan LKPD yang lebih menarik, saya yakin teman-teman jauh lebih menguasai dibandingkan para guru-guru, dan itu yang mungkin ditularkan ya. Mungkin kesempatan sebelum terjun ini teman-teman bisa memanfaatkan waktu untuk memperdalam begitu ya, bagaimana misalnya membuat otomasi membuat modul ajar itu ada caranya. Itu sudah ada. Ya. Oke, jadi nanti teman-teman ini masih ada waktu ya untuk belajar, karena biasanya kalau anak muda itu lebih mudah Bu ketika belajarnya. Betul gitu sekali. ya, lebih cepat diterimanya. Nah itu tadi kaitannya sama sarana prasarana ya. Ini nyambung juga nih sama MPI ya. Nanti kan kegiatannya Pak, kalau misalkan PLP itu kan nanti juga kaitannya sama sarana prasarana, sama administrasi. Kira-kira nanti kegiatan PLP itu di sekolah ataupun di instansi itu kira-kira mereka ngapain aja sih? Ataukah hanya mereka mendampingi yang di TU-nya, atau nanti kira-kira atau mereka diminta untuk membuat persuratan atau apa? Biasanya apa sih Pak kegiatan PLP? Oke, terima kasih Kak Inggit. Sebelum ke situ saya mau sampaikan dulu bahwa nanti di MPI, prodi MPI itu calon tenaga kependidikan non pendidik ada 4 kompetensi yang dicapai. Ada kompetensi perencanaan, ada kompetensi pelaksanaan program, ada kompetensi kebudayaan dan sosial. Jadi kalau DNK sebetulnya 3, yang 2 itu masuk manajerial, yang 2 kebudayaan dan sosial. Nah untuk kegiatannya di sana, ini saya kasih info ya bahwa PLP yang periode semester gasal 2024-2025 adalah PLP 2. Jadi PLP 2 ini sudah diawali ya, lanjutan dari PLP 1 yang dilaksanakan pada semester genap yang lalu. Nah, PLP 1 adalah observasi seperti apa aktivitas di lembaga, di instansi atau sekolah madrasah yang di tempat lokasi. Nah, untuk PLP kedua ini nanti actionnya ya, program selanjutnya. Ya, betul ya. Nah, misalnya nanti teman-teman bisa fokus pada administrasi siswa, kemudian administrasi SDM, gimana sih pengadaan gurunya nih, tekniknya ini dan sebagainya. Kemudian kurikulum, bahkan bisa budgeting ya. Penganggaran itu masuk nih. Betul. Nah itu jadi seperti apa sih menghitung penganggaran, rumusnya seperti apa, sebagainya dan sebagainya. Dan itu sudah ada pedoman dan panduannya. Nyambung juga pada akhirnya nanti tagihan untuk PLP 2 prodi MPI itu ada 2. Ada dua ya. Yang pertama ada laporan individual, nanti bentuknya portofolio yang di dalam realnya itu nanti laporan kegiatan harian atau disingkat dengan LKH. Jadi misalnya hari ini diserahkan, tulis hari ini diserahkan. Kayak catatan harian. Betul. Nanti hari kedua apa saja. Diminta misalnya membantu
input data emis misalnya, seluruh sekolahan yang ada di Kemenak misalnya, atau misalnya kalau di sekolahan mungkin membantu tentang administratif sarprasnya di ruangan ini sudah ada berapa, atau sarprasnya yang masih bermanfaat, masih ada waktunya atau belum dan sebagainya. Jadi terrekord ya aktivitasnya setiap Betul, hari. setiap hari itu nanti disebut laporan individual. Individunya. Nanti kalau bisa di kreatif, misalnya dilengkapi dengan foto. Oke. Jadi itu nanti Jadi kreativitas buktinya DPL masing-masing. Buktinya itu realnya, kalian Betul. ngapain aja di sana. Ya, kalau pengalaman saya itu awal sudah saya minta buat draft. Iya. Dan nanti namanya sudah di draft, nanti hariannya bisa dimasukkan langsung. Karena harus diparaf oleh, kalau di kami pamong ya. Iya. Kalau di selain MPI kami guru pamong, kalau di juga kita sebutnya pamong sebutnya juga. pamong ya. Iya. Kemudian yang kedua ada laporan akhir, laporan kelompok. Itu kelompok. Ya, ini nanti minimal ada satu tema khusus hasil observasi, misalnya Itu yang yang dikembangkan. iya, betul. Itu nanti misalnya, kita mau fokus manajemen mutu, boleh. Ada yang mungkin fokus survei kepuasan. Nah, itu nanti yang dibuat laporan kelompok. Oke, semua template-nya nanti bisa dilihat pada modul yang akan kita bagikan. Untuk selebihnya teknis dan sebagainya sama sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Heru selaku sekretaris lab ya. Mungkin itu Kak Inggit informasinya. Terima kasih. Ingat ya teman-teman, ada dua, satu laporan individu dan satu laporan kelompok. Ketika kelompok berarti mereka harus punya kreativitas ya, inovasi untuk bisa mengembangkannya. Oke. Nambah sedikit boleh nggak Kak Inggit? Boleh. Iya, Banget, Ibu. jadi nyambung sama Pak Ishak Iya. tadi, saat ini kita kenal adanya rapor pendidikan. Ya. RDM Jadi ya. iya, rapor Iya, iya, pendidikan. Rapor digital madrasah kalau Oh, ini rapor madrasah digital ya. madrasah, Iya. betul. Iya, betul. Jadi saya rasa Kalijaga Muda yang nanti dari MPI akan diterjunkan itu perlu mempelajari rapor pendidikan, betul. karena ketika Betul. tadi kan ada masalah anggaran, Iya. RKAS seperti itu merencanakan berbasis data. Nah, itu Iya. dari sumbernya rapor Iya, biasanya pendidikan. gitu ya. Sekarang Seperti sudah itu. by digital ya, Bu Betul. ya. Iya. Oke. Itu Ibu. Oke, baik teman-teman, tadi nih harus diingat ya bahwa kita tidak terlepas dari teknologi. Jadi semua digitalisasi, yang MPI semua sekarang juga digitalisasi Betul. terkait dengan administrasi ya, sudah tidak ada lagi tuh kertas-kertas yang untuk ditata, sudah tidak ada besok penataan kertas gitu ya. Iya. Oke, baik, untuk Bu Kulsum nih saya sepertinya terakhir ini. Oke. Apa sih harapan Ibu ya sebagai fasilitator juga terkait dengan kurikulum Merdeka nih ke depannya itu nanti seperti apa harapan dari Ibu? Iya, terima kasih Kak Inggit, Pak Ishak dan sahabat Kalijaga Muda semuanya. Ini terkhusus bagi rekan-rekan yang akan diterjunkan nanti ya dari MPI maupun prodi yang lain. Yang pertama tentu saja teman-teman harus mempelajari ya kurikulum Merdeka itu seperti apa kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional madrasah seperti itu, supaya teman-teman tidak kaget ya ketika terjun di sekolah nantinya. Nah, apa harapannya gitu ya tadi yang Pengennya ditanyakan. nanti gimana sih, mau dibawa kemana gitu ya? Iya, ya harapannya yang pertama tentu saja terciptanya lulusan yang lebih berkualitas, Betul sekali. lebih kompeten, lebih memiliki daya saing. Iya, betul. Kemudian yang lain adalah meningkatnya kualitas sumber daya lulusan tadi yang memiliki keterampilan abad 21 ya. Jadi keterampilan abad 21 itu kan ada 4C. Ya. Nah, sekarang udah tambah jadi 6C ya. Apa itu Bu yang dua tambahannya itu? Iya, jadi 6C itu ada apa aja sih Bu? kalau 4 itu apa saja, Mbak Inggit? Critical thinking, collaboration, communication, sama kreatif ya, yang kita tahu itu kreatif ya. Yang Nah, dua kalau yang lagi duanya itu berarti apa? baru itu, satunya itu citizenship ya, Citizenship, kewarganegaraan, oke. dan C yang keenam itu karakter. Oke. Nah, ya. Jadi sebenarnya ini juga mendukung tujuan pendidikan nasional, yaitu terwujudnya insan yang memiliki profil pelajar Pancasila. P5 ya. Seperti itu ya, P5. Nah, kalau harapan saya secara pribadi yang saya harapkan adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi cemas. Cemas ya. Ya, tahun Jangan 2045 cemas, ya. itu kan
momennya generasi emas ya. Iya, Jangan betul. sampai Jangan mereka cemas. menjadi generasi cemas, Cemas, ya. begitu. Jadi saya mohon Kalijaga Muda yang diterjunkan nanti ya dalam pelaksanaan PLP ini benar-benar bisa memanfaatkan ya kesempatan ini untuk belajar dan membenahi ya pendidikan secara langsung dengan berperan serta begitu ya, membantu para guru, para pendidik yang ada di sekolah untuk berkreasi, mengembangkan diri, berinovasi dan seterusnya. Mungkin saya tutup dengan sebuah quotes begitu. Oke, boleh, Ibu. Ini quotes yang selalu saya tempelkan di WA saya ya. Apa itu, Bu? Jadi semakin banyak berbagi, semakin berkah ilmu yang kita miliki. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman sudah belajar nih Iya, berapa sudah semester belajar ini. nih. Nah, waktunya untuk membagikan ilmunya karena ya nanti kan ada matematika juga ya. Ada matematika, ada fisika, ada kimia ya. Iya, betul. Ada matematika dan sebagainya itu tolong diberikan ya saatnya teman-teman itu berbagi karena semakin banyak berbagi itu semakin berkah ilmu yang dimiliki oleh teman-teman semua. Demikian. Oke, Kak terima Inggit. kasih Bunda Kulsum. Itu ya teman-teman, pokoknya jangan pelit-pelit terkait dengan ilmu. Kalian sudah Betul. mendapatkan selama ini ya di kampus, mungkin juga di luar kampus. Silakan kalian bisa berbagi dengan para guru-guru, besok bisa berbagi dengan teman-teman, gitu juga ya Pak Iksan. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Oke, sepakat tadi ya, jangan cemas karena C-nya harus dibuang ya Bu, Iya, ya Bu C-nya Kulsum C yang ya. ketujuh itu enggak Iya. ada. C-nya Iya, tadi kreatif aja gitu Iya. ya. Kreatif ya, C-nya diganti kreatif. Oke, saya nambah sedikit aja terkait dengan tadi disinggung, tadi kan saya menyampaikan kompetensi kepribadian. Nah, salah satunya kalau MPI itu ya, kalau ayolah kita tadi disinggung Kak Inggit juga harus berbagi. Kalau di ayatnya juga jelas kalau satu nanti tumbuh jadi 10 dan sebagainya. Maka teman-teman nanti mohon kalau nanti tidak terjun, komunikasinya harus yang baik, efektif. Kemudian yang kedua, dewasa nih, sikapnya harus dewasa ya, dewasa, boleh kritis. Jadi misalnya kurang apa boleh kritis, kan boleh bertanya sehingga komunikasinya juga harus baik. Inovatif, yang terpenting ini solutif, memberi Solutif, solusi berikan ya, bukan solusi, ya. menambah masalah. Problem solver ya. Betul, problem solver. Saya kira itu tambahannya, tetap semangat dimanapun nanti di lokasinya. Saya kira sudah tahu karena kan melanjutkan Iya, PLP 1 dari kalau PLP MPI ya, dari jadi observasi kemarin gitu jadi ya, Pak ya. tetap semangat. Saya kira itu Kak Oke, Inggit. baik, terima kasih kepada Bunda Kulsum dengan Bapak Iksak ya untuk bincang santainya terkait dengan kurikulum Merdeka nih nanti yang mereka teman-teman nih yang nantinya akan diterjunkan harus siap. Kalian itu sebagai penyalur terkait dengan ilmu pengetahuan yang baru karena saya yakin guru-guru sudah sangat sibuk dengan siswanya sehingga untuk pelatihan itu mereka masih kurang. Nah, inilah saatnya teman-teman untuk action memberikan yang terbaik di sekolah. Kali aja nanti bisa ini ya, bisa diangkat Betul. jadi guru ataupun jadi pegawainya Pegawai, nanti ya. mungkin di Kanwil ataupun di Kemenak yang lainnya ya. Oke, baik teman-teman, mengingat waktunya sudah sangat singkat sekali ini Ibu. Semoga kita nanti bisa bertemu Makasih, dengan Kak. tema yang selanjutnya ya, Siap. yang menarik Insya Allah. lagi Siap. untuk Amin. podcast selanjutnya. Tetap teman-teman semangat, kemudian selalu mengikuti terkait dengan berita-berita yang ada di lab pendidikan. Jadi teman-teman silakan jika ada yang bingung ataupun pengen ditanyakan silakan naik ke lantai 4 ya. Siap. Kita selalu standby di sana. Nanti ada yang akan menjelaskan terkait dengan mungkin kegalauan teman-teman gitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda Kulsum dan juga Bapak Iksak. Sekian podcast kami hari ini. Terima kasih Sampai Kak jumpa Inggit, di Bu waktu yang Kulsum. Sama-sama. lain ya yang lebih baik lagi. Semangat kali jaga muda. Salam. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali jaga muda Lab sehat, pendidikan. semangat.